No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny it. No, no, I give up. No, 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 I give up. Oke kan kalau sekarang lagi apalagi saat ini ya pandemi, terus kecemasan pasti bukan merajalela tapi kecemasan pasti kita alamin semua. Kita alamin. Nah, kira-kira menurut lo untuk bukan mencapai kebahagiaan tapi setidaknya kita bisa mengatasi ini dengan tidak stres, tidak menerjemahkan kecemasan ini menjadi arti yang bahkan bisa menyebabkan penyakit fisik dalam kita. Kira-kira lo punya tips nggak terkait dengan metode yang lo gunain itu? Ya kalau kita ngomonginnya di ranah hipnosis, ya gue tadi pakai yang first principle thinking, bagaimana gue nyari pola dasarnya dulu nih dari cemas. Cemas itu timbul dari apa? Dari rasa ketidaksabaran kan. Dari ketidaksabaran, tidak mendapatkan kebahagiaan. Ya ujung-ujungnya kan orang dikatakan nggak cemas kalau udah bahagia gitu. Nah coba aja kita ulik dari bahagia itu. Apa sih yang dibutuhkan dari bahagia? Oke, berarti kita bisa mapping ya, artinya bisa petakan masing-masing. Masing-masing iya. Artinya kalau kita menyamakan cemas kita dengan cemas orang lain, pasti berbeda. Pasti berbeda hasilnya. Tapi kita kenali cemas kita dulu. Nah, lu ada tips? Bukan tips ya? Mungkin punya sharing terkait dengan gua lakukan untuk kebahagiaan itu. Ya mudah-mudahan ini bisa berdampak ke teman-teman. Bahwasanya cemas itu berasal dari komunikasi. Nah kalau ngomongin komunikasi kan ada kaitannya juga dengan hipnosis. Hipnosis ya komunikasi dengan diterima jadi tanpa kritik. Nah kalau pengen bahagia, biasanya gue membagi layer itu ada komunikasi dengan intra diri kita, inter pada sesama dan Tuhan. Jadi itu yang gue perbaiki. Nah kuncinya sih kalau intra itu gue biasanya pakai GPS, gue singkat. GPS. Gunakan penduduk setempat. Bukan. Wow. GPS yang pertama tuh gratefulness. Gratefulness. Yang kedua P-nya itu passion. Yang ketiga simplicity. Gratefulness, passion, simplicity. Nah, yang pertama syukur. Ya kalau orang bilang bahagia dulu baru bersyukur, itu rasanya sulit mencapai kebahagiaan. Karena pada prinsipnya manusia selalu mencari sesuatu kepuasan. Betul. Tapi kalau dengan mensyukuri, itu akan lebih mudah untuk mendapatkan bahagia. Nah, mensyukuri itu gue mungkin bisa share 3 hal sih yang perlu kita syukuri apa yang kita punya. Pertama, lu gampang ngomong syukur, gimana caranya bersyukur gitu. Itu yang bikin gue bertanya ke dalam, gimana caranya bersyukur ya? Akhirnya gue bagi dengan 3 poin sih. Lihat apa yang dimiliki, bukan apa yang diinginkan. Yang kedua, kita coba tanya ke orang, apa kelebihan kita? Gitu. Yang ketiga, sadari syukur itu buat kesehatan kita. Ya kalau boleh izin, buat teman-teman yang muslim mungkin juga udah sering dengar ya, bahwasanya semakin kita bersyukur semakin ditambah nikmat kita sama Tuhan. Ya benar. Nah itu aja, komunikasi interpersonalnya diperbaiki. Yang kedua passion, sabar. Ini kata-katanya. Passion ya, passion. Gue pikir tadi passion. Bukan passion. Passion ini hasrat ya. Ini lebih be patient. Be patient. Bacanya gimana ya? Gitu deh pokoknya sabar. Sabar lah. Sabar. Sabar ini kata-kata yang sering diucapin, tapi orang punya distorsi makna yang beda-beda. Misalnya kita kemalangan, udah bro sabar aja. Jadi sabar yang dipahami bisa jadi kan berbeda-beda tiap orang. Makanya sehingga ketika ada orang yang dikatakan dulu sabar aja bro ketika dapat kemalangan, tapi nggak membekas karena belum sadar definisi sabar yang dia pahami seperti apa. Nah, gue di sini coba untuk membagi tips untuk kita dapetin sabar. Kita perlu penyadaran kan. 7 tips. Jadi yang pertama untuk sabar itu perlu kita upayakan yang tadi menunda respon. Dari setiap kejadian, entah respon positif atau negatif. Jadi nggak langsung bertindak.
Contoh yang gue mulai dari respon negatif dulu ya. Respon negatif ini begitu lu dapat kabar terus merespon dengan marah. Ya hampir kejahatan di dunia itu hadir gara-gara diawali dengan marah. Akhirnya menimbulkan hal yang merugikan orang lain. Nah, bagaimana dengan ada kabar yang positif? Kenapa tetap harus ditunda sebelum mendapatkan kepastian faktanya? Contoh, kayak misalnya gue di kantor dapat kabar ya mau dipromosikan. Itu kabar itu masih kabar-kabar burung. Tapi karena gue nggak menunda respon, akhirnya gue langsung bergayanya. Udah seolah-olah kayak udah naik gitulah, dengan ya sombongnya, belagunya mungkin akan muncul kayak gitu. Padahal belum pasti. Belum pasti. Nah, begitu atasan gue ngeliat, loh kok Adi dinaikin pangkatnya malah begajulan gini, bergaya. Atau orang yang mau naikin pangkat gue, dia pindah tempat atau resign. Nah, itulah pentingnya kita menunda respon. Nah, yang kedua itu adalah kita menyatukan antara pikiran dan tubuh. Gimana caranya menyatukan pikiran dan tubuh? Minum air putih itu kan biasa aja, bro ya. Maksudnya minum air mineral biasa aja lah. Tapi ketika minumnya air mineral bagi orang yang berpuasa, itu jadi amazing ya. Nah, yang mesti kita latih adalah agar kita terlatih jadi orang sabar. Tadi, begitu minum, maknai dengan air itu masuk ke dalam diri kita dan tubuh kita menerima ini sebagai sebuah kesadaran penuh atas sebuah nikmat. Ya sama kayak nafas, kita sadari itu nafas. Ya, kita menyatukan pikiran dan tubuh kita. Yang ketiga, sabar itu adalah suatu tindakan aktif. Bukan pasif, bukan berserah diri, bukan berdiam diri, menjadi sabar. Enggak, sabar harus kita upayakan. Karena apa yang kita lakukan itu, kalau alih-alih kita memikirkan segala sesuatunya terganggu dengan hasil, belum melakukannya, itu kita akan terganggu banget. Terganggunya dari apa? Kalau nggak mencapai gimana? Sedangkan dalam melatih kesabaran yang sebagai tindakan aktif tadi, kita upayakan dulu. Kita upayakan dan akhirnya bisa disimpulkan, lu nantinya akan menemukan pada keberserahan diri itu seperti apa. Itu nikmatnya di situ. Wow, dalam banget nih ya. Poin sabar ini. Baru 3 loh. Nah, yang keempat ini, bagaimana tubuh dan pikiran itu menjadi satu, artinya menyelaraskan itu kan butuh payah ya. Bisa jadi lu lagi melakukan sesuatu tapi pikiran lu kemana-mana. Itu membuat gak sabar kan. Membuat lu jadi terdistorsi, akhirnya lu gak bahagia melakukan itu. Nah, menyatukan diri di satu waktu, itu penting. Alih-alih, orang kan pengen multitasking ya. Bisa ini, bisa itu, bisa yang lainnya. Karena kata sabar di kondisi kayak gini tuh dianggapnya lambat, lelet, terus ya banyak hal yang nggak bagus lah tentang sabar. Padahal dengan sabar kita bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih impactful lah terhadap jiwa kita, terhadap kesehatan kita. Nah, balik tadi ke poin tadi, menempatkan diri kita di satu waktu. Sadari itu. Saat kita nih, gue lagi ngobrol sama lo, tapi ketika pikiran gue kemana-mana, mungkin jadi nggak nyaman, nggak nyambung, betul. Akhirnya muncul gangguan lain, cemas tadi, terdistract tadi. Itu poin keempat. Wah. Yang kelima, sebenarnya kalau ditelaah lagi semakin dalam ya. Iya, semakin dalam karena ini keterbatasan waktu sih. Mungkin nanti di episode berikutnya nanti kita bikin lagi episode berikutnya. Mungkin nanti ini gue nggak bahas sampai ke komunikasi dengan Tuhan ya. Ini baru ke intrapersonal karena tipsnya kan self hypnosis. Yang berikutnya kan komunikasi dengan orang lain. Nah, itu kita bahas sampai di ini dulu ya, sampai ke bagaimana kita memunculkan rasa sabar tadi di intrapersonal. Nah, yang kelima ini adalah menyamakan tempo. Kadang kita ngobrol sama orang,
seolah-olah orang itu udah tahu tempo kecepatan berpikir kita. Itu yang membuat pendistorsian makna. Ujung-ujungnya kita nggak dapat sesuatu kan dari obrolan kita, jadi kemana-mana. Ya, karena kita sudah mencoba untuk jadi ngejudge duluan, orangnya udah tahu tentang gue nih. Padahal dia melongo gitu. Ngomongin apa sih? Contoh lah kalau misalnya kayak gue nih di kantor. ya Gue ada masalah di kantor, terus gue pulang niatnya mau curhat sama bini kan, sama istri. Istri gue dengan respon datar, iya. Dan pas gue curhat sampai panjang lebar, gue baru sadar. dengerin gue nggak sih? Nah, akhirnya nambah masalah lagi kan di rumah kan, akhirnya timbul cemas. Seperti itu. Yang keenam, sabar yang perlu dilatih adalah menyadari bahwa semua itu berproses, tidak instan. Ya, baik lagi ke poin tadi, kalau kita berpikir pada hasilnya, kita nggak menikmati prosesnya, nggak muncul kesabaran. Lu tahu kan film Avenger ya, gue analogikan aja. Film Avenger lu tahu kan, jagoannya pasti menang. Hasilnya pasti menang. Tapi kenapa? Ada prosesnya kalah dulu gitu. Tapi kenapa lu menikmati nonton 2 jam? Kan lu tahu hasilnya pasti menang. Penasaran itu. Penasaran. Lah kita berpenasaran lah pada proses. Ketika kita sudah mendapatkan esensi penasaran bahagia ada dalam proses, kita menuju keberhasilan, itu intinya maknanya sih. Yang terakhir, berselaraslah dengan alam. Wah. Dalam ini. Berselaras dengan alam itu, ya lu mesti sadar saat ini kondisi ini seperti apa, jangan menentang. Saat ini aturan mainnya begini, ya kita ikutin aja. Adaptasi. Karena yang mampu membuat orang untuk bertahan hidup, ya beradaptasi kan jalan satu-satunya. Cara beradaptasi itu gimana? Kita butuh kreatif. Kalau terus menyalahkan keadaan, nggak akan ketemu jalan keluar. Yang timbul akan cemas. Nah, kalau tujuannya mau bahagia, mau cemasnya hilang, berselaraslah dengan alam, dengan situasi, kondisi. Nah, itu di passion ya, di kolom yang sabar. Pertama grateful, yang kedua passion, yang ketiga simplicity. Sederhana. Menyederhanakan segala sesuatu. Itu jauh lebih membuat diri kita bahagia, bro. Ibarat kata, ya rumit sih. Don't expect too much gitu ya. Iya, rumit sih kalau mikirin gimana caranya gue mau dapat uang 1 miliar. Tapi sederhanakan dulu, 1 miliar diawali dari 100 rupiah. 100 ribu, 1 juta naik. Entah kapan nyampenya, biar Tuhan. Sama kayak dalam, gue nih kan kebetulan buka praktek klinik juga untuk hipnoterapi. Yang gue kasih judul itu personal konsultan. Itu idenya muncul ketika gue menyadari buat teman-teman punya sahabat ya, pasti punya sahabat, dia bercerita dengan orang yang dia anggap sahabat dekat. Tapi kan suatu saat ada konflik. Nah, aibnya itu bisa dijaga nggak sama sahabatnya? Mungkin kalau 1000 orang, 1-10 orang lah yang memang nge-keep aib sahabatnya. Yang 1/10 lah ya. 1/10. Yang memang dia udah sadar agama bahwa kita menutupi aib orang, aib kita ditutupi sama Tuhan. Iya benar. Tapi kan langka orang yang menyadari itu. Makanya dengan personal konsultan lebih banyak ember bocor. Nah, makanya dengan personal konsultan itu gue mencoba membentengi kemungkinan orang tidak trauma kedua kali. Ketika dia menceritakan emosional negatif, dia harus buang sampah kan. Supaya mendapat bahagia, dia harus buang sampah dulu. Dia buang sampah ke orang yang tepat atau tidak. Makanya teman-teman yang mungkin menyimak acara ini, pilihlah profesional yang memang bergerak di bidang ini. Sama halnya ketika kita buang sampah, ya kan? Buang sampah ini di tempatnya atau enggak? Nah, itu. Gitu. Kalau buang sampah di tempatnya otomatis akan digunakan. Iya, didaur ulang. Dimanfaatkan atau ditaruh di tempat memang pengumpulan buat sampah. Dan kan, tapi kalau sembarangan kan bisa siapa aja yang mendapat impact-nya. Iya, gitu. Ujung-ujungnya malah jadi endemi kan. Jadi penyakit. Wah, dalam nih dari GPS ini. Dari GPS. Atau kalau di Indonesia kan 3S. 3S. Syukur, sabar, sederhana. Bukan salam, senyum, sapa ya. Oh, itu yang lain. Wah, ini luar biasa banget nih ya. Memang kalau kita ngebahas satu hal terkait dengan pengembangan diri, personal kita, berbicara tentang manusia itu
waktunya lumayan banyak. Karena kita lumayan unik. panjang, karena kita unik dan berbeda-beda juga kita pemahamannya pastinya. Ketika gue bilang A, mungkin lo bilangnya B, atau sebaliknya. Padahal esensinya sama. Yes. Nah ini yang harus kita pelajari sebagai makhluk sosial kan seperti itu. Betul. Wah ini insight-nya banyak banget dari Bro Adi ini. Sama-sama. Seorang personal consultant. Nah, mungkin dari teman-teman juga yang menyaksikan ini boleh. Kalau mau tanya di kolom ya. Nanti boleh. Suatu saat, dong panggil lagi Bro Adi ini untuk gue mau curhat, pertanyaan-pertanyaannya boleh ada di sini. Bagaimana kita menyikapi segala sesuatu hal yang kiranya bisa berkembang buat kita. Betul. Nah mungkin buat teman-teman, kita mungkin close dulu. Kita sudahi dulu dari jalan cerita ini. Thank you buat yang udah semoga nanti bermanfaat video-video kita dan jangan lupa di subscribe, komen atau like di channel kita. Yes. Dan tentunya komen Anda sangat bermanfaat buat kita ya. Nanti kita bisa sharing segala macam. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Cukup sekian ya. Thank you bro. Thank you. Sukses selalu, sehat selalu, juga sehat buat teman-teman. Sampai jumpa berikutnya di Jalan Cerita. No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up.